Sebagai seorang traveler, tentu saja rasa keingintahuan saya tentang Kabupaten Kudus tidak hanya terbatas pada destinasi wisatanya yang elok. So many interesting destination. Salah satunya adalah wisata belanja atau lebih kerennya adalah UMKM. Dari artikel yang saya baca, ada lebih dari 13.200 UMKM di sini. Wow, warga Kudus benar-benar kreatif. Nah, daripada saya penasaran, saya putuskan untuk mengunjungi salah satu UMKM yang membuat makanan khas Kudus. That's right, jenang Kudus, sesuatu yang menarik perhatian saya. Buah plang reklame bertuliskan jenang Kudus. Pak, ini jenang Karomah ya Pak ya? Ya, ini pusat jenang Kudus Karomah. Pak, untuk varian rasanya ada apa aja ya Pak? Di jenang Karomah kita ada berbagai macam varian rasa seperti wijen, rasa durian, kemudian ada rasa nangka. Yang lebih spesifik yaitu kita dari kacang-kacangan, yaitu ada jenang kacang hijau, jenang kedelai, juga ada ketan hitam. Oke, kalau yang paling ini Pak, yang paling diunggulkan itu rasa apa? Ini yang wijen yang sering banyak pembeli untuk memilih wijennya. Memilih wijennya ya. Silakan. Oh iya. Bisa ngobrol-ngobrol. Ya benar. Pak, udah berapa tahun menjalani bisnis ini? Kita memulai jenang Karomah ini pada tahun 1995. 95, berarti udah sekitar 21 tahun ya? Iya, 20 tahunan. Alhamdulillah sudah bisa jalan. Kita mau rintis mulai dari nol. Yang dulu kita dengan modal sendiri, tetapi kemudian kita bisa berkembang karena dengan bantuan pemerintah Kabupaten Kudus yang mengajak kami untuk melakukan pameran-pameran. Oh, jadi bentuk nyata pemerintah Kudus untuk membantu UMKM usaha seperti Bapak ini dengan pameran-pameran. Di samping kita diajak pameran, juga kita diajak melakukan pelatihan, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan pengembangan produksi kita. Dan pameran itu sendiri sangat membantu di pemasaran kita. Jadi pameran kita pernah di Jakarta, kemudian di Palembang, di Bali, di Malang, di Jogja, kemudian Semarang sendiri gitu. Jadi udah sampai ke seluruh Indonesia ya Pak ya pamerannya kita ya? sampai kemana-mana dan alhamdulillah produksi kita bisa berkembang dengan baik. Untuk pemerintah Kabupaten Kudus, kami ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami, di mana dengan dibantu di bidang peralatan, kemudian pemasaran lewat pameran-pameran, itu kami bisa berkembang. Pak, saya penasaran nih sama proses produksinya, boleh lihat nggak? Ya, silakan. Kita menuju ke tempat produksi, di mana nanti bisa melihat proses mulai awal sampai jadi. Langsung aja Pak, mari. Ya, mari. Saya penasaran bagaimana cara membuatnya. Bapak Zainal kemudian mengajak saya untuk melihat proses produksi makanan ringan berbahan dasar kelapa ini. Atau produksi dari jenang Karomah yang tadi sudah dimulai pada jam 10 pagi, dan nanti kira-kira 2 jam lagi jenang akan matang. Oke, kalau yang ini rasa apa nih Pak yang lagi dibikin? Ini jenang kacang ini. Ini jenang kacang ya? Yang itu jenang wijen. Jenang wijen. Ini gimana sih Pak prosesnya Pak sebelum ditumbuk di sini? Jadi pada proses awal itu kita persiapkan bahan jenang. It's very complicated. Ternyata sangat susah ya membuat jenang Kudus bagi saya sebagai orang yang awam, di mana harus memecah kelapa untuk diambil dagingnya, kemudian memarutnya. Setelah daging kelapa diparut seluruhnya, masih ada proses selanjutnya, yaitu pencampuran bahan, memasak dan pengadukan hingga jenang benar-benar matang dan pulen. Jadi nggak panas-panas banget Ya, Pak, jadi kira-kira 3-4 jam ini jenang akan matang. Oke. Setelah proses ini apa lagi Pak? Nanti setelah proses matang kita entas, ditaruh di loyang-loyang, kita dinginkan 1 malam. 1 malam ya Pak ya? Besok baru kita rajang, kita packing. Kita packing. Bisa lihat mungkin proses packingnya Pak? Bisa, kita nanti melihat proses packing ya di sana ya Pak ya? Sebelah. Mari. Ya. Dan yang terakhir adalah proses pengemasan jenang Kudus untuk kemudian dipasarkan. Packingnya ya Pak ya? Ya, di sini tempat di proses packing, dirajang, kemudian dibungkusi kecil-kecil. Ini ada beberapa macam jenang yang ketan hitam, ada yang wijen juga.
Pak, saya penasaran nih, kira-kira secara singkat aja ya Pak ya, sejarahnya Jenang Karomah ini bagaimana sih Pak dari awal sampai sekarang? Kita sebenarnya meneruskan usaha orang tua yang dahulunya itu mereknya Muria, Jenang Muria pada tahun 70-an. Alhamdulillah ini dengan usaha jenang yang kemudian kita inovasi dengan bahan-bahan seperti kacang hijau, kedelai. Kita pada tahun 2014 kemarin, bulan Desember, kita mendapat penghargaan dari Bapak Jokowi di Subang, itu penghargaan Adikarya Pangan Nusantara. Oke, itu Ya. Adikarya Pangan Nusantara itu apa Pak? Itu semacam penghargaan untuk pengembangan usaha yang berbahan dari hasil pertanian. And it was so delicious. Inilah jenang Kudus, makanan khas Kudus yang sudah turun-temurun hingga menjadi kuliner khas di sini. Di sini tempat pengemasan jenang yang nantinya setelah jadi akan dipasarkan ke daerah-daerah selain Kudus juga, ada yang dibawa ke toko kita untuk dijual. Oke. Saya boleh nyoba satu nggak Pak? Silakan, ini yang rasa jenang ketan hitam ini. Ini ketan hitam ya? Iya. Oke. Rasanya memang enak, legit dan bermacam-macam varian rasa. Dan kemasannya pun sangat menarik. Mencoba sekali rasanya ingin nambah dan nambah terus. Pengalaman yang sangat luar biasa yang saya dapat kali ini, di mana saya bisa merasakan bagaimana cara membuat oleh-oleh khas Kudus yang sudah sangat terkenal ini. Banyak sekali hal-hal yang menyelimuti pikiran saya untuk lebih dekat dengan kabupaten ini. So for the next day, I will explore it all. But, catatan penting yang perlu digarisbawahi di kabupaten ini, kerja keras masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam membangun wilayahnya terwujud dan terdokumentasikan dengan sangat baik. Ketika Anda mendengar istilah Gus Jigang sebagai sebuah filosofi dari Sunan Kudus, keberhasilan ini tentu merupakan penghormatan kepada beliau yang dipersembahkan Haji Mustafa sebagai kepala daerah dan masyarakatnya. Well, masih banyak tempat-tempat lain yang tidak kalah menariknya yang belum saya kunjungi. Dan itu akan menjadi agenda saya berikutnya dalam catatan Journey to Kudus.